Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, tentunya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bingkai sunnah baginda Rasulullah. Dulu beliau ini waktu masih di Sanawiyah bergabung dan kami untuk belajar di Stadih. Sekarang dia sudah jadi guru besar, alhamdulillah, kita syukur. Mampu menjadi pendakwah yang diperhitungkan insya Allah. Nama beliau itu aslinya Hasan Al-Idrus dari Tingkat, keluarganya Bu Elia. Keluarga kita semua ini saudara seiman. Baik hadirin yang kami hormati, tidak memperpanjang kalam, mari kita buka kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sebelumnya pada Ustaz, langsung saja kita ke materi kepada Al-Mukarram Habib Hasan Al-Idrus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kita sama-sama hormati dan banggakan dan cintai, Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Mataram, semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru dan para pegawai SMA 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jujur saya pertama kali berada di SMA 1 Mataram ini kemarin saya jumpa dengan Bapak Kepala Sekolah di Islamic Center. Begitu kajian kami zuhur, kebetulan ada jadwal di sana. Ketemu di sana, pembahasan kita tentang bagaimana tentang Quran. Bapak Kepala kemarin sama Pak siapa? Saya lupa sama Pak Santo. Kemarin jumpa, beliau minta jadwal, alhamdulillah bisa kita ketemu di tempat. Yang kedua, saya mau protes sama Pak Haji Ripai karena saya dipanggil tuan guru tadi. Karena syarat tuan guru ini berat sekali dan saya tidak pernah bercita-cita jadi tuan guru. Yang pertama, syarat jadi tuan guru ini pertama memiliki pondok pesantren. Kebetulan saya sudah punya pondok pesantren tahfidz.
Yang kedua harus bisa membaca kitab gundul. Kebetulan saya sudah bisa. Tapi yang ketiga ini yang paling berat, memiliki istri lebih dari 2. Makanya saya tidak pernah mau jadi tuan guru. Kemarin begitu saya ngisi sama Ibu Wali Kota Bu Kiki, saya dipanggil tuan guru lagi. Sampai tadi beliau pas ngisi bareng sama saya baru di pendopo sebelum acara di sini, dia tidak berani lagi panggil saya tuan guru. Karena saya tidak mau jadi tuan guru, takut doa-doa ibu terutama mustajab. Saya takut nanti ada yang ngaminkan, bahaya. Karena cita-cita saya nggak pernah jadi tuan guru, cukup 1 saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat ini, yaitu bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat nanti. Begitu tadi saya duduk di ruang kepala sekolah, datanglah Pak Haji Sukri. Saya jumpa sama dia. Subhanallah, ada Pak Haji Sukri. Beliau muadzin di Islamic Center. Beliau bilang sama saya, dan saya bilang sama Pak Kepala Sekolah, seharusnya saya bagian siswa, beliau bagian guru-guru, tapi ditukar rupanya sama Pak Kepala Sekolah. Tapi nggak apa-apa, insya Allah suatu saat kita jumpa dengan siswa-siswi nantinya, dan saya mengajak tolong informasikan nanti kepada siswa-siswi, sore nanti saya ada kajian di kafe di khusus pemuda, di mana? Bukan Dasar Agung, di Bukit Korea. Ada satu, ya ada kafe di sana. Saya lupa nama kafenya, khusus anak muda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran wahai umat-umatku, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Seseorang yang tidak bisa membaca Quran, otomatis nanti dikubur tidak ada syafaat bagi dia. Maka target pertama kita, jangan wafat kecuali harus bisa baca Quran. Walaupun kita terbata-bata, jangan sampai kita bisa baca tulisan, baca novel, baca buku, tapi kita tidak bisa membaca Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Lalu pertanyaannya, kalau kita tidak bisa membaca Quran, siapa yang akan memberi syafaat bagi kita? Sedangkan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tanpa kita membaca Quran, maka ciri-ciri umat Nabi tidak ada dalam diri kita. Kalau semakin banyak ada ciri-ciri dalam badan kita dan jasad kita, semakin cepat kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Ini umatku sering membasahi lisannya dengan Al-Quran. Dan subhanallah, orang yang selalu membaca Quran, lisan setiap yang menyampaikan sesuatu pasti akan masuk setiap hati seseorang. Baik dengan kata-kata yang baik, baik dengan kata-kata yang keras, pasti akan masuk ke dalam hati seseorang, karena di belakangnya adalah Al-Quran. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau ini pernah suatu ketika duduk di Masjid Nabawi. Ketika duduk di Masjid Nabawi, bukan bulan puasa, kebetulan disediakan satu nampan makanan dengan para sahabatnya. Yang lain makan 3 orang, yang lain makan 2 orang. Sendiri Nabi Muhammad diberikan satu nampan sendiri. Begitu Rasulullah SAW makan, masuk satu suap nasi, tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang paling terkenal di kota Madinah, yang suka mengadu domba istri-istri sahabat. Sering membuat berita baru, buat berita kebohongan. Kalau bahasa kita, buat berita hoax. Dia adu domba seseorang. Begitu masuk ke Masjid Nabawi, dia lihat orang rame-rame. Begitu masuk, dia lihat Nabi Muhammad makan sendiri, yang lain makan bareng-bareng. Apa kata perempuan tersebut? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sangat bakhil, sesungguhnya engkau sangat pelit. Yang lain makan bareng-bareng, engkau makan sendiri. Sahabat yang lain melihat perempuan tersebut, waduh, perempuan ini datang lagi ke masjid. Seandainya saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lagi kajian tadi, mahasiswa-siswi, datang perempuan seperti itu di musolanya, kira-kira diapain di SMA 1? Diapain?
masuk ruang BK kata subhanallah. Kata Pak Kepala Sekolah di Rukiah kata. Tapi begitu datang perempuan ini sambil mendekat ke Rasul. Tadi sahabat ada Umar yang paling berani, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang besar, Bilal bin Rabah mau berdiri. Kata Rasul, ijlis, duduk. Rasul bermakan satu suap, belum ditelan sama Rasul. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, sini ya Rasul, saya minta nampak engkau. Diberikan sama Rasul. Begitu diberikan sama Rasul, Rasul lagi mengunyah pada saat tersebut. Apa kata perempuan tersebut? Ya Rasulullah, engkau sangat pelit lagi. Keluarkan yang ada dalam mulut engkau ya Rasulullah. Jangan kau makan sendiri. Dikeluarkan sama Rasulullah SAW, lalu ditumpahkan di hadapan perempuan tersebut. Maka perempuan itu turun keluar. Sahabat melihat ada kejadian yang aneh di sini. Rasul memberikan sama yang di mulutnya gak jadi makan Nabi Muhammad. Yang lain sahabat memberikan Rasul, tidak mau Rasul, disuruh makan pada saat itu. Perempuan itu masuk rumahnya sehari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, gak pernah keluar lagi perempuan itu. Sepi kota Madinah, nggak ada yang bawa berita lagi. Dikangenin, mana nih perempuan nih, kok nggak ada lagi nih yang bawa berita. Biasa perempuan-perempuan seperti itu, kalau nggak ada dicari juga ternyata. Kalau ada bikin ribut, kalau nggak ada ditanya nih kemana nih orang nih kata dia. Sebulan sampai 4 bulan nggak keluar di perempuan. Begitu keluar daripada rumahnya dengan pakaian yang menutup aurat, tidak keluar dari lisannya kecuali zikir. Tidak keluar dari lisannya kecuali Quran. Tidak keluar dari lisannya kecuali mendamaikan seseorang. Selalu yang baik, yang baik, yang baik. Sebab apa? Sebab sejak dia makan bekas Nabi Muhammad SAW. Coba baik. Air liur Rasulullah SAW yang sudah kecampur dengan nasi gandum tadi. Karena sebab Rasul sering membaca Quran dapat merubah orang yang buruk menjadi orang yang paling baik. Dapat merubah orang yang tadi dianggap orang yang paling jelek di kota Madinah menjadi orang yang paling soleh. Lalu muncul pertanyaannya, berapa kali sudah kita kasih istri kita air liur tapi gak bisa berubah-ubah istri kita? Gak berubah-ubah. Sebabnya mohon maaf bapak-bapak, mohon maaf. Kenapa istri kita gak berubah-ubah gara-gara air liur kita? Sebabnya 2. Karena kita jarang baca Quran, dan yang kedua gara-gara kita merokok. Itu apa tidak? Zaman dulu, mohon maaf, zaman dulu di kitab At-Tibyan dijelaskan, karangannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Datanglah sahabat Nabi pulang-pulang ke rumah Nabi. Wahai Nabi, kami dikasih daging banyak ini. Banyak sekali daging kami dikasih. Dapat dari mana? Kata Rasulullah SAW. Kami tadi begitu melewati padang pasir, ada satu kabilah, dia punya raja di sana, anaknya sakit, nggak bisa sembuh. Lalu dia minta bertanya, apakah kamu ini sahabat Rasul? Iya, tolong doakan. Dibacakan, ternyata begitu dia minum air itu sembuh. Dan ini dijelaskan di kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Kata Rasul mengatakan, apa yang kamu bacakan? Kata dia, saya bacakan Al-Fatihah. Sembuh langsung. Bagaimana hukumnya kami menerima hadiah seperti ini? Dimakan sama Nabi Muhammad bareng-bareng. Ini maknanya apa? Ternyata Al-Fatihah, Al-Quran itu syifa, bisa menyembuhkan sesuatu. Zaman dulu tuan guru, kiai, orang datang, anak sakit, ditiupkan, sembuh. Sekarang udah berapa air liurnya nggak bisa sembuh. Kenapa? Karena tuan guru banyak merokok. Itu sebabnya. Mereka memiliki zikir yang khusus di belakang. Hubungan mereka dengan Allah kuat sekali. Ketika orang hubungan kuat dengan Allah, maka lisannya dibuat tajam sama Allah, selalu masuk ke dalam hati seseorang. Itulah Al-Quran. Al-Quran, ketika Al-Quran dibaca, dapat menyelamatkan seseorang dari dunia, dikubur, sampai di akhirat nanti. Satu-satunya amal yang di sorga begitu bapak-bapak dan ibu-ibu masuk sorga, sholat udah gak ada, puasa udah gak ada, zikir udah gak ada, ibadah gak ada, kecuali Quran. Begitu bapak-bapak masuk ke dalam sorga, melihat sorga itu begitu indahnya, turun Quran itu di depan kita. Apa kata Allah? Iqra warqa warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Hei hambaku, ngaji lagi, tadarus lagi, baca Quran. Sesungguhnya di mana engkau baca Quran di dunia,
itulah akhir derajat engkau akan sampai di akhirat nanti. Subhanallah, begitu dia baca Quran ini, dia jalan sama temannya, dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim. Subhanallah, tempatnya dia berdiri itu seperti lift naik. Begitu dia naik, kelihatan para tabi'in. Naik, kelihatan para tabi'ut tabi'in. Naik lagi, kelihatan para sahabat sampai dekat surganya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam hadis ini dapat diambil pelajaran pertama, orang yang tidak pernah membaca Quran berarti otomatis jarak surganya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena surga itu yang menentukan derajat kita baca Quran kita yang terakhir. Kalau kita jarang membaca Quran, bahkan di rumah kita tidak pernah membaca Quran, bahkan kita tidak pernah memerintahkan anak kita baca Quran, kita habiskan waktu kita dengan menggunakan HP, habis waktu kita menonton TV, habis waktu kita bergosip, habis waktu kita yaitu arisan, habis waktu kita dengan teman kita, tetapi kita tidak pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi orang yang paling fakir di akhirat. Tidak ada yang menyelamatkan kita. Boleh jadi kita kaya di dunia, tapi besok di akhirat kita menjadi fakir. Jangan sampai kita menjadi fakir di akhirat karena tidak ada yang menolong kita nanti di akhirat. Tetapi boleh jadi kita fakir di dunia, yang penting kita kaya di akhirat. Maka, di mana ayah saya wahai Allah? Di mana ibu saya? Dia tidak cari saudaranya, dia tidak cari bibinya, dia tidak cari pamannya, dia tidak cari tetangganya, dia tidak cari temannya, tapi yang dia cari aina abi, aina ummi. Di mana ayah, di mana ibu saya wahai Allah? Apa kata Allah? Itu ayah dan ibu kau sedang dirantai oleh malaikat Malik, sedang digiring masuk neraka. Aina abi, aina ummi ya Allah? Di mana ayah, di mana ibuku? Kata si anak tersebut. Di mana ayah, mana ibu? Itu wahai anak kecil, anak itu ibu bapak sedang digiring masuk ke neraka. Ya Allah, panggilkan aku. Dipanggilkan orang tuanya sedangkan dia mau dimasukkan ke neraka, berhadapan dengan orang tuanya. Inilah bapak ibunya yang sering dianggap jahat sama seorang anak. Berapa banyak seorang anak SMA sekarang nganggap orang tuanya jahat, nganggap orang tuanya lebih baik daripada orang lain. Dia mengatakan orang lain, orang tua itu lebih bagus ketimbang orang tua saya. Selalu dianggap orang tuanya jahat. Begitu dia di hadapan Allah, dia akan muji orang tuanya dan dipakikan mahkota orang tuanya. Nangis orang tuanya. Hei anakku, hebat sekali kau. Apa kata anak tersebut? Wahai Allah, inilah kedua orang tuaku dulu yang sering maksa saya untuk mengaji. Tapi saya nggak mau. Tapi sebab dia paksa saya jadi seperti ini. Wahai Allah, jangan kau masukkan dia ke neraka. Karena saya diberikan jabatan syafaat Al-Quran. Kalau engkau memberikan Al-Quran itu syafaat, maka berikan orang tua saya syafaat. Jangan kau masukkan ke dia neraka. Sedangkan pintu surga udah menunggu anak itu, dia tidak mau masuk surga sebelum orang tuanya masuk surga. Begitu dia bawa orang tuanya masuk ke dalam surga, anak ini gak mau masuk duluan sebelum kaki orang tuanya melangkahkan ke dalam surga. Orang tuanya gak pandai ngaji, orang tuanya gak bisa sholat, gak pandai sholatnya, kadang-kadang mulur waktu. Sekarang di dunia kita seperti memaksa anak kita, gak apa-apa. Sekarang kita seperti jahat sama anak, gak apa-apa. Dianggap kita jahat, gak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan muji kita. Karena nanti dia akan mengerti begitu dia besar. Begitu masih kecil dia tidak ngerti. Karena kita balik ke masa kita, begitu kita SMA pun seperti itu. Tidak berpikir seperti itu. Tapi begitu dia dewasa, begitu udah nikah, baru dia mengatakan begitu orang tuanya di liang lahat, jazakumullah khair, terima kasih sebab didikan kedua orang tuaku. Maka dia akan memakikan kedua orang tuanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, giring anak kita selalu membaca Quran. Jangan sampai kita liburkan anak kita gara-gara les. Kita dahulukan anak kita les ketimbang baca Quran. Gak apa-apa dia les karena mau ujian, tapi Qurannya kita biarkan dia tidak tadarus Quran lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Siapa yang akan memberi syafaat bagi kita nanti? Siapa yang akan menolong kita? Semua bapak-bapak ibu-ibu pastinya sudah menganggap hidup ini begini-begini aja. Udah sampai ke derajat yang kita cari itu. Dulunya kita susah, gak enak, sekarang udah sampai kita ke derajat itu.
Sekarang yang kita pikirkan anak kita. Pertanyaannya, bisakah anak kita nanti begitu kita masuk kubur mengantarkan satu doa buat kita, membuat kita tersenyum setiap hari Senin? Karena setiap kedua orang tua wafat, setiap hari Senin akan diantarkan doa sama anaknya dan laporan kondisi anaknya. Sudah mampukah kita meninggalkan anak kita sekarang? Sudah siapkah kita meninggalkan anak kita dengan kondisi seperti ini? Sudahkah kita ajar dia sholat yang benar? Sudahkah kita ajar dia mengaji yang benar? Sudahkah kita perintahkan dia yang benar? Sudahkah kita perintahkan dia bagaimana berakhlak dengan benar? Seandainya kita udah gak ada, mampukah dia tanpa kita? Quran yang akan menolong dia. Tadi saya sampaikan di wali kota, ada satu ayat yang sangat penting. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita wafat, bapak ibu nanti wafat, turun banyak malaikat. Siapa itu orang? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengucapkan Allah Tuhan saya. Lalu apa? Tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah. Nah, bangun subuh. Mama ini saya saja dibangunin subuh. Nah, walaupun gak apa-apa, bangun subuh. Sampai kapan ibu bangunkan saya subuh? Sampai ibu wafat. Sampai kapan? Wafat. Semasi dia tinggal di rumah kita, kewajiban kita anak itu tetap kecil di rumah kita. Bangunkan subuh. Jangan sampai anak kita gak bangun subuh dengan alasan dia capek belajar. Tahulah kita bahwa waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya manusia salah satu. Mungkin karena sudah jam 10, udah setengah 11, dipersilahkan dulu kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan boleh umum, boleh tentang Quran, boleh tentang apa saja, dipersilahkan. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan berjumpa kembali lagi di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mukarram. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi intinya tadi tentang Al-Quran. Jadi kita ini ada yang fasih, yang kurang fasih, bahkan ada yang tidak dikenal sama huruf Al-Quran. Nah, oleh sebab itu dipersilahkan dari ibu dulu 2 orang, dari bapak 2 orang. Ustaz ini keluarga besar SMA 1 Mataram pengajiannya, termasuk pensiunannya. Iya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu, langsung saja. Ibu siapa namanya Bu? Bu, dari mana Bu? Bunia, Masya Allah. Apa? Madura. Aslinya Madura. Makassar, Sumeneb. Pamekasan. Saya pernah di Pamekasan 1 bulan. 1 bulan. Ada pondok pesantren Bata-Bata. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar itu diturunkan atau datangnya, kemudian kita itu kebetulan tidak setiap saat berada di masjid. Ya. Kita di rumah. Apakah orang-orang yang berada di rumah itu tidak mendapatkan kesempatan akan datangnya Lailatul Qadar? Pertanyaan tentang Lailatul Qadar. Pak Ustadz, bagaimana kalau pas turunnya Lailatul Qadar kita lagi di rumah atau dalam kondisi haid, kita nggak sholat, apakah kita dapat ganjaran dapat Lailatul Qadar tersebut apa tidak? Lailatul Qadar ini rahasia dari Allah, tidak ada yang bisa tahu kapan terjadinya. Tapi para ulama menjelaskan paling banyak terjadinya di 10 malam terakhir dan paling banyak terjadinya di malam-malam ganjil. Sedangkan sekarang kita tahunya, misal kalau kita diberikan tahu sama Allah kita sedang di rumah, malam tersebut terhitung dari mana sih sebenarnya malam Lailatul Qadar? Dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar.
Makanya cara orang mau mendapatkan Lailatul Qadar paling tepat dan bisa kita yakini diri kita mendapatkan Lailatul Qadar apabila dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita salat Isya berjamaah dan salat tarawih berjamaah dan salat subuh berjamaah tidak ada bolongnya, pasti ini salah satu terjadi kita Lailatul Qadar. Walaupun nanti kita pulang ke rumah, berarti ada pas tarawih kita lagi Lailatul Qadar. Ada pas Isya turunnya Lailatul Qadar, ada pas subuh karena sampai subuh tempatnya Lailatul Qadar pada saat tersebut. Seandainya sekarang kita di rumah atau dalam kondisi haid, kita tidak ke masjid, dilihat kondisinya pada saat tersebut. Kalau ibu-ibu dalam kondisi haid yang sebelumnya biasa ke masjid, biasa tadarus Quran, inilah lebihnya bagi orang haid. Ketika dalam kondisi dia tahur suci, kondisi dia suci, lalu ketika pas haid dia tidak sempat beramal karena tidak bisa sholat, dilarang pada waktu tersebut, lalu dia di rumah, maka dia tetap terhitung seperti dia beribadah sebagaimana dalam kondisi dia suci. Sama seperti orang sakit seperti itu. Ketika dia kebetulan di rumah pada saat itu. Berbeda kalau laki-laki, misal pas turun Lailatul Qadar dia lagi beli baju lebaran, beli sendal, turun Lailatul Qadar dikalikan 1000 bulan. Dikalikan berapa? 1000 bulan. Saya cerita sedikit dulu sebelum saya berangkat ke Yaman. Saya pernah jadi imam di Senggigi. Kebetulan tadi saya ada kajian subuh di masjidnya di Senggigi. Saya diminta jadi imam di Senggigi sama salah seorang ustadz di sana. Minta jadi imam pakai setengah juz. Saya bilang di sini biasanya pakai al-haqqul takatsur. Saya bilang sama Pak penghulunya jangan, karena belum dikasih kesiapan sama jamaahnya. Tidak apa-apa Pak Ustaz, gak apa-apa, pakai setengah juz saja katanya. Subhanallah. Karena yang tanggung jawab Pak penghulunya dan Pak kadusnya di sana, betul jadi imam. Pertama jadi imam, begitu baru salam ribut masyarakatnya. Kata dia, kelamanya jadi imam sampai pukul-pukul keramik. Pas salam kedua, ibu-ibu buka korden teriak, Pak Ustaz cepetan, kata dia. Mulai saya takut. Sudah selesai pada waktu tersebut, banyak bubar jamaahnya. Tapi Pak kadusnya bilang, tidak apa-apa Pak Ustaz, cuma saya nggak enak. Saya rasa nggak enak. Duduklah sama kadus orang-orang di sana, sama salah seorang ustaz di sana. Begitu saya duduk sampai jam 12 malam, bergering HP, yaitu salah seorang ustaz di sana, ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya baru bangun qiyamul lail. Coba minta tolong ke pantai Senggigi dong, mumpung lagi di Senggigi. Kenapa? Air sumur saya manis, kata istrinya. Dia matiin telepon, dia bilang sama saya, Pak Ustaz, yuk kita ke pantai. Ngapain? Cari Lailatul Qadar. Saya bilang cari Lailatul Qadar itu bukan di pantai. Cari Lailatul Qadar itu qiyamul lail, bangun malam, tahajud. Enggak, kata istri saya, sumurnya manis. Ya Allah, saya bilang Ustaz, kebetulan dia jauh sepuh daripada saya, beda mungkin umur 40 tahun ke atas sama saya, jauh sekali. Minta tolong temankan saya. Berangkat saya ke Senggigi tersebut karena dekat masjidnya dari tempat pantai, 6 orang. Mau ngecek air laut dia manis apa enggak. Ini pengalaman saya yang paling gak enak. Begitu masuk pinggir pantai gelap, biasa dia ramai di sana, gelap sekali. Jam 12, jam 1 sekitar jam itu. Kata Ustaz, dia bilang, Ustaz, ayo Ustaz yang duluan, karena Ustaz kan jadi imam, coba ya. Ya Allah, yang mimpi siapa, yang nyobain siapa, saya bilang. Sudah gini saja Pak Ustaz, antum aja yang dulu. Enggak Ustaz saja. Pergi saya ngambil gamis saya naikin dikit, saya cobain ya Allah. Ya Allah, saya bilang, keenaknya. Kata dia bertanya, bagaimana Ustaz? Coba sendiri sudah, nanti Bapak gak yakin, kata saya bilang. Dicobain sama dia, bagaimana? Saya bilang, hasil agak coba lagi saya bilang supaya Bapak yakin. Dia coba 2 kali, dia coba 3 kali, sampai berapa kali baru dia yakin. Hasil, iya Pak Ustaz, hasil. Makanya saya bilang cari Lailatul Qadar itu, makanya Rasul carinya di masjid, iktikaf. Maka nanti bapak-bapak ibu-ibu kalau udah libur, iktikaf di Islamic Center. Bisa semalam, masjid-masjid apa malam-malam ganjil, iktikaf di sana berjamaah. Kita mampu setengah juz, 2 juz berapa di Islamic Center ada pada waktu tersebut. Lalu pulang sahur kita mendapatkan pahala iktikaf yang sangat besar. Karena kenapa? Kalau kita iktikaf di masjid, godaannya sedikit. Kalau di rumah banyak, kadang-kadang sering goda. Kalau di rumah seperti itu. Jelas atau tidak? Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Silakan dari Bapak. Ada pertanyaan? Silakan.
Silakan Pak. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Safri. Asli mana Pak? Bima, Masya Allah, jauh-jauh datang sini. Tadi dari Madura ini. Senang sekali saya di SMA 1. Jamaah pengajiannya jauh-jauh semua luar kota sini. Hebat Pak Kepala ini. Aku boleh sekolah, luar kota saja mainannya. Silakan. Silakan. Saya rasanya kayak seperti Mama Dede. Silakan. Kalau biasanya di Indonesia curhat dong Ma. Silakan. Tapi saya belum percaya diri saya ini itu bisa fase itu baca Al-Quran. Trik-triknya yang gimana kalau supaya bisa fase? Memang setiap kali saya sekolah subuh, saya memang tetap saya belajar ngaji. Ya. Masya Allah, bagus. Belajar di tahsin, Masya Allah, bagus. Belajar di Islamic Center kata beliau. Pak Ustadz, saya ngerasa belum diri saya fasih. Bagus, saya bilang. Ngerasa diri belum fasih itu bagus, tanda iman. Ngerasa itu tanda iman. Justru percaya diri ini kurang bagus. Kalau ada percaya diri, oh saya lebih fasih dari dia, itu kurang bagus. Ngerasa diri yaitu orang yang kurang fasih itu bagus. Saya kasih contoh kecil. Ada sebagian orang namanya maksiatun nafs, maksiat hati yang paling sulit taubatnya. Nih hati. Ada orang kalau melihat perempuan, gak mau lihat. Kalau lihat perempuan, mendukun pandang. Begitu di belakang dia nonton, dia lihat, Masya Allah. Di depan orang alim, soleh, tapi di belakang orang dia bohong. Dia tutup kamar, dia lihat seperti itu. Ini namanya maksiat nafs, maksiat di dalam hati yang sulit ditobati. Kenapa saya katakan? Kalau ada hadis tentang munafik, itu pertama dikacakan buat diri kita. Saya orang itu, termasuk yang bicara ini, karena Allah lebih senang hambanya mengaku daripada menuduh orang lain. Merasa belum fasih itu bagus. Kalau kita ngerasa udah fasih, nanti akhirnya apa? Kita berhenti belajar. Selalu merasa kurang, tapi terus belajar. Ini sangat bagus. Pak Ustadz, saya merasa belum fasih, tapi saya tetap ngaji. Rasul mengatakan, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrun. Orang yang baca Quran lalu terbata-bata baca Quran. Contoh, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, terbata-bata tapi baca. Enggak dia baca zalikal kitabu la raiba fi, tapi dia baca terbata-bata. Orang seperti ini kata Rasul, lahu ajrun, dia mendapatkan 2 pahala. Terjadilah matematika Quran di sini, yaitu setiap huruf diganjar 10, berarti bagi orang yang terbata-bata dikali 2, 21 huruf. Karena kenapa? Karena dia mau membaca dan karena capeknya yaitu ketika membaca Quran, tapi dia tetap belajar. Bagus Pak Guru kalau seperti itu. Ngerasa belum bisa ini, bagus. Jelas Pak Guru? Bagus, yang penting tetap belajar. Jangan sampai kita, karena ada sebagian orang yang mana orang tersebut bacaannya kurang bagus, gak mau belajar. Kenapa? Karena yang ngajar muda. Yang ngajarnya masih muda. Bisa jadi yang ngajar itu umurnya muda tapi tua ilmunya. Kalau kita tua, umur kita muda, ilmu kita. Yang kita lihat yaitu ngajar Quran itu yang tua ilmunya, bukan tua umurnya. Nah seperti itu. Banyak orang di beberapa kampung gengsian. Dulu murid saya ini saya nggak pernah belajar sama dia. Loh, kalau dia lebih alim, lebih soleh, lebih bagus bacanya, kenapa tidak kita belajar sama mereka? Jelas seperti itu. Ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari pensiunan Pak. Dari pensiunan. Oh siswa ada pertanyaan, Masya Allah, silakan Bapak siswa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa namanya? Rizky. Bagus banget. Cepat jadi guru SMA 5 kalau bertanya begitu. SMA 1.
Karena saya sering isi di SMA 5 baru ceplos. Hah? Saya gak alumni SMA 5, saya alumni MAN 2. Makanya besok ada reuni, besok bareng di sana. Silakan. Pengalaman pribadi, masya Allah banyak yang cerah di sini. Saat berpuasa, waktu siang itu saya mengalami mimpi basah. Masya Allah. Pembahasan sholat, pembahasan wudhu, istinja seperti itu. Pertanyaannya masalah fikih di madzhab Imam Syafi'i. Apabila seseorang mimpi janabah tidak sengaja pada waktu tersebut, dia mimpi bangun-bangun keluar sesuatu tersebut, bagaimana? Apakah dia wajib mandi? Wajib dia mandi dan meneruskan puasanya tersebut. Tidak mengganti puasanya dengan syarat mimpinya bukan disengaja. Karena anak muda kadang-kadang dia mikir, oh mimpi sudah ini. Yes. Narkoba. Bagus pembahasan tentang narkoba. Tentang narkoba ini banyak sekarang anak SMA kena, anak SMP kena, sebab awal mulanya merokok. Awal mula merokok, lama-lama ngetes dikasih narkoba. Ini bahaya, sangat bahaya narkoba. Ada yang lebih bahaya lagi zaman sekarang, game online, judi online itu lebih bahaya lagi. Zaman sekarang seperti ini sangat bahaya sekali. Makanya perlu disampaikan seperti ini di setiap siswa dan siswi tentang bahayanya narkoba. Kalau sudah narkoba ini orang kena, nanti efeknya mencuri. Ibunya pas dia mau nyalain kompor, gak ada gas. Karena kenapa? Udah dijual sama anak. Bagaimana pertanyaannya Pak Ustadz? Saya udah marah-marah anak kita. Beda keluarga, beda cara. Saya bilang beda keluarga, beda cara. Kalau jawaban saya nanti ini bisa diterapkan di keluarga bapak dan ibu, terapkan. Kalau nggak bisa, buang. Belum tentu yang saya ucapkan ini bisa diterapkan di keluarga bapak dan ibu. Kalau nggak bisa, jangan. Beda keluarga, beda cara menerapkan. Penyampaian seorang ustadz tadi kiai butuhnya orang tua ridho. Benar. Ridho atas takdir yang diberikan sama Allah. Cuma yang kedua, yang paling cepat nyampe ke dalam hati anak tersebut, yaitu ketika kita menyampaikan sesuatu, pertama kita introspeksi diri kita malam hari. Dosa apa yang saya pernah buat sampai anak saya begini? Sampai-sampai saya cerita sedikit, ada orang namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Ibu bapaknya ini orang soleh dan solehah. Sebelum menikah udah berjanji, nanti kalau nikah kita sama-sama puasa Senin Kamis dan khatam Quran. Iya, sepakat. Subhanallah, hamil nih ibu sering puasa Senin Kamis, bapaknya rajin baca Quran sampai mengkhatam Quran. Lahirlah Muhammad ini. Sampai umurnya 7 tahun dan 8 tahun tidak seperti anak biasa. Dia umur 8 tahun tapi bergaulnya sama umur yang 11, 10, 12, cepat cerdas anaknya. Tiba-tiba main sama anak-anak di pinggir pasar. Ada bapak-bapak penjual tepung, yaitu penjual roti. Dia taruh tepungnya di sepedanya di belakangnya, lagi beli buah pada waktu tersebut. Main-main nih Muhammad sama temannya. Begitu melewati sepeda ini, temannya udah jalan, Muhammad nendang, yaitu nendang paku, diambil. Iseng-iseng ditusuk karung tepungnya orang sampai keluar tepungnya tersebut. Lari Muhammad, dilihat sama pemiliknya tersebut sedang beli buah. Anak siapa itu, anak siapa? Tepungnya muncul, udah keluar. Teriak orang-orang di sana, udah kenal, oh itu Muhammad, anaknya orang soleh di sana. Maka pergi bapak ini ke rumah si Muhammad tersebut. Begitu ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya Muhammad ya? Iya, ada apa? Tadi saya taruh sepeda saya penjual roti. Kalau saya dapat uang untung, saya puter buat makan per hari.
Hari ini saya nggak bisa jual roti karena tepung saya udah habis. Ditusuk sama anak engkau, kata dia. Gara-gara apa? Dia nemu paku, dia tusuk, karungnya saya beli buah. Nangis bapak ini. Duh, kata penjual roti, bapak kenapa nangis? Jangan takut, kata bapak penjual roti. Saya nggak minta ganti yang banyak, ganti setengah saja modalnya saja, kata dia. Saya bukan nangis gara-gara itu, saya akan ganti lebih. Yang saya pikirkan dosa apa sih yang saya pernah buat sampai anak saya begini. Itu yang dia pikirkan. Diganti double, diganti lebih, pulang ini bapak, sebelum dia ngomelin anaknya, duduk sama istrinya dulu tengah malam. Ngobrol, istriku, ketika engkau mengandung anak kita, apakah engkau pernah makan barang haram apa tidak? Atau makan barang syubhat? Kata dia, sejak kita menikah, kita udah sepakat. Saya puasa Senin Kamis sampai detik ini dan mengkhatamkan Quran setiap seminggu. Saya tidak pernah makan yang tak benar. Coba kita pikir mungkin ada barang masuk sesuatu. Dia pikir tidak ada. Sampai jam 2, jam 3. Udah capek berpikir dua suami istri. Berdiri udah tidur lah kata dia. Duduk lagi istri. Oh iya bang, kata dia. Mungkin gara-gara itu. Gara-gara apa? Dulu pas saya ngambilin dia, saya ngidam. Ngidam apa? Rumah, delima. Ngidam apa? Delima. Pas dia beli delima, dia ambil peniti di jilbabnya, dia coba. Kecut gak jadi diambil. Manis diambil, kecut gak jadi ambil, manis. Yang kecut masuk gak jadi diambil, itu barang syubhat yang masuk sampai anaknya berubah seperti itu. Yang sepil. Lalu pertanyaannya, berapa barang yang sudah kita masuk, kadang-kadang kita ke toko buah, gak niat aja cari buah, kita yang penting nyobain saja. Betul apa tidak? Berapa banyak kadang-kadang ibu-ibu ke pasar, mohon maaf, ibu-ibu ke pasar nawar, berapa ini Bi? Cabai 20.000 ditawar jadi 15.000. Begitu udah dikasih 15.000 ditimbangnya, kita ngeraup lagi, roboh Habib. Itu kan masuk barang syubhat. Kata bibi ini udah nimbang, mau gak mau ikhlaskan sambil rapetin giginya, nggih buat kata dia. Begitu. Ini kan barang syubhat masuk. Sebab awal mula anak tersebut dijelaskan di dalam hadis, zakar rajul yutilu safar ash'ash aghbar yamuddu yadihi ila sama, ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Zaman Rasul ada orang berdoa nangis-nangis tapi enggak dikabulkan doanya. Apa kata Rasul? Wa mashrabu haram, yang diminum barang haram. Wa mat'amu haram, yang dimakan barang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan anaknya tumbuh dengan barang yang zina. Kita kadang-kadang mohon maaf, yang spirit-spirit saja. Selesai arisan, kadang-kadang makanan tuh kita masukin di dalam tas kita. Kita nggak tahu yang spirit seperti itu. Kita bungkus tas kita besar. Pergi tahlilan biasa 7 hari, 9 hari, dibagikan jajan. Begitu teman kita yang bagikan, minta jatah 2. Bentar dulu kalau di sana. Saya setiap saya diundang tahlilan hadir saya. Cuma kalau dibagi 2 walaupun kita mimpin saya nggak mau, kecuali tuan rumahnya yang ngasih. Tapi kalau orang teman kita yang bagi, Ustaz karena Ustaz mimpin apa dikasih kan? Enggak, saya bilang. Ini nanti beda, nanti di akhirat perhitungannya beda nanti di akhirat. Yang lain dapat 1 kok saya 2, apakah gara-gara saya gara-gara mimpin terus dapat 2? Jangan, harus sama seperti itu. Kecuali tuan rumahnya seperti itu. Ini hati-hati. Seperti itu. Pertama yang merusak anak kita, makanan yang kita berikan, apakah barang syubhat apa tidak. Yang syubhat ini yang kita berikan tanpa dia tahu, nanti di akhirat dia akan menuntut orang tuanya, dia mengatakan, wahai Allah, saya nggak tahu uang belanja yang saya diberikan itu barang syubhat. Saya nggak tahu, saya tinggal makan dikasih uang belanja 5.000, 10.000, saya nggak tahu. Tapi orang tua saya nanda tangan yang bukan pada tempatnya, mengambil hak orang. Ya, alhamdulillah. Maka yang pertama paling penting pertama makanan yang dapat merubah. Yang ketiga, resep paling cepat merubah anak jadi soleh, yaitu kalau anak nakal, ibu-ibu kunci. Ibu-ibu apa? Kunci. Walaupun dia nakal suami kita, ibu tetap kunci. Kuncinya di ibu. Kalau suaminya soleh, ibunya nggak baik, pasti anaknya nggak baik, pasti. Tapi ibunya solehah, walaupun suami nggak baik, insya Allah baik anak itu. Kuncinya gimana? Ibu-ibu sholat tahajud, air wudhu ibu masukkan ke
air minum anak, suruh dia minum pagi-pagi sebelum jalan sekolah, tanpa dia tahu. Air wudhu kita pas salat tahajud, ya Allah rubah dia ya Allah, masukkan dia, jelas air wudhu, kasih dia minum sebelum dia jalan sekolah. Jalan, ingat cium anak kita sebelum jalan sekolah. Karena kenapa? Ada satu rongga di dalam tubuh, di dalam hati manusia yang tidak dapat dimasuki kecuali sama kedua orang tua. Walaupun guru gak bisa masuk, walaupun ustadz gak bisa masuk, ada rongga di hati yang hanya bisa masukin adalah ibu dan bapaknya saja. Tidak bisa kita masuk ke dalam rongga itu kecuali ibu dan bapaknya. Makanya ibu dan bapak harus setiap hari cium anaknya dan peluk. Jangan anak orang kita cium, tapi anak sendiri kita gak pernah cium. Anak orang kita peluk, tapi anak sendiri kita gak pernah peluk. Ketika kita peluk anak, berubah dia nanti lama-lama. Ada kehangatan masuk di dalam hatinya. Jelas seperti ini? Silakan. Insyaallah tambah banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. Bapak siapa nama? Dari mana Pak? Dari Guru, Masya Allah. Silakan. Perwakilan dari Lombok. Tadi dari Madura, Bima, Jawa. Masya Allah. Pak semua kota ada. Amin amin ya Allah. Tadi tadi pertanyaan yang menarik tentang kajian Al-Quran. Jadi kita tahu Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita semua. Jadi terutama yang membacanya. Ya. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana adab kita yang baik ketika kita membaca Al-Quran. Baca Quran. Karena kita melihat, dan saya melihat sendiri realita yang terjadi ada di masjid-masjid maupun mungkin bisa saja di rumah, ketika dia membaca Al-Quran itu kadang-kadang posisi gerakan seperti kakinya itu kadang-kadang ada yang lurus, ada yang duduk di kursi terus jadinya Tidak beradab, kurang pas. kurang pas untuk Iya. kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu. Pertanyaannya bagaimana adab-adab membaca Quran? Pertama, Boleh seperti itu Pak Ustaz. ya bagus. Adab-adab membaca Quran yang pertama disunahkan kita menghadap kiblat. Disunahkan apa? Menghadap kiblat. Yang kedua, ketika kita membaca Quran tidak boleh Al-Quran lebih bawah daripada dengkul kita, dengkul patokannya. Apalagi sampai dia setara sama pinggul kita. Apalagi na'udzubillah kita taruh di bawah. Jelas taruh di bawah. Walaupun surah Yasin kita lagi tahlilan, taruh di bawah, bilang Pak angkat, gak boleh. Dan Al-Quran ini dia harus paling tinggi, tidak boleh ditaruh kacamata di atas, tidak boleh ditaruh apapun di atas terus. Al-Quran ini harus paling tinggi. Yang ketiga, syarat ketika orang baca Quran tidak boleh membolak-balik Al-Quran dengan air liur. Tidak boleh, berdosa. Istihza'u bil Quran. Apa istihza' bil Quran? Meremehkan Al-Quran. Air liur kita tempelkan di Al-Quran, tidak boleh. Itu adab ketika baca Quran. Yang keempat, ketika membaca Quran, yaitu dianjurkan kita bacanya dengan tartil, pelan-pelan. Jangan ngebut atau jangan bacanya dalam hati. Ada sejus. Dia baca dengan sejus. Subhanallah, gak ada suara sejus. Kata dia. Bukan ditatap. Walaupun memang melihat Quran itu dapat pahala. Melihat Quran saja dapat. Ada 3 hal yang melihatnya dapat pahala. Yang pertama melihat Ka'bah. Mudah-mudahan bisa umrah nanti kapan-kapan. Amin ya Rabbal. Satu rombongan dari SMA 1 Mataram. Amin ya Rabbal. Kita melihat Ka'bah itu melihat begini. Subhanallah. Melihatnya saja dapat pahala. Nongkrong-nongkrong sambil ngeteh di depan Ka'bah. Ya Allah. Orang pertama melihat Ka'bah, dosa nggak dosa, penuh nggak penuh, dia soleh nggak soleh. Baru melihat Ka'bah dia nggak sadari air matanya keluar, langsung keluar. Subhanallah. Melihat Ka'bah, kepekaan tuh ada. Melihat Ka'bah dapat pahala. Yang kedua melihat orang tua, ibu bapak. Kita melihat ibu bapak kita dapat pahala umroh lagi. Kita ngelihat saja, melihat ibu kita, masya Allah ibu. Yang penting jangan pas lagi cuci piring kita lihat. Itu berdosa. Bapak kita lagi nyiram, lihat ngapain lihat-lihat kata orang, lihat tidak pahala umroh kan, disiram lagi ke nanti, bantuin kalau lagi kerja.
Yang ketiga ngelihat Quran. Ngelihat Quran dapat pahala. Tapi ngelihat Quran yang mana? Ngelihat Quran yang lembaran. Kalau ngelihat Quran dari HP nggak dapat pahala. Jelas. Tapi Quran yang lembaran baru dapat pahala. Apa ya Pak? Pahala ngelihat saja. Jelas. Silakan ada pertanyaan selanjutnya. Tadi satu dari apa Taufik pensiunan. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mantan guru SMA 1. Jangan bilang mantan dong. Kalau guru tidak ada mantan. Guru itu tetap nomor 1. Saya ketemu guru saya MTS. Dia tamat tua, turun dari mobil, langsung turun. Guru itu sendalnya, sepatunya di atas kepala kita. Walaupun kita udah alim, udah saleh, guru itu nomor 1. Gak ada yang bisa menandingi guru. Silakan Pak. Sudah 10 tahun saya pensiun. Masya Allah. Jadi usia saya sekarang alhamdulillah masuk 70 tahun. Masya Allah. Kapan ulang tahun lagi Pak? Baik Ustaz, ini masih berkaitan dengan membaca Al-Quran. Masalah wakaf. Wakaf. Ya, Wakaf Quran atau wakaf di Quran? wakaf Quran. Oh, Saya nanti saya wakaf ya, wakaf. Wakaf. Jadi ada ayat-ayat yang panjang yang tanda-tanda wakafnya itu masih panjang begitu, nafas kita nggak sampai. Cara kita berhenti itu kan ada ketentuan-ketentuan. Salah satu diantaranya yang pernah saya tahu, huruf terakhirnya itu disukunkan. Kemudian yang kedua, waktu mengulang itu kata yang sebelumnya itu diulang lagi. Dan ada yang ketiga, ini yang ingin saya tanyakan, harus punya keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Nah kalau kita nggak ngerti artinya, lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf bukan mewakafkan Quran, wakaf masalah wakaf. Di sana tanda wakaf ada yang disebut wasl, lanjut. Ada tanda wakaf, ada disebut namanya saktah. Seperti di mana di surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyun, berhenti bentar tanpa hirup napas, berhenti nyambung lagi. Ini tapi pertanyaan tentang wakaf. Pak Ustadz, kita ini udah wakaf pada waktu tersebut karena habis napas. Lalu dari mana ayat yang kita ambil? Yang pertama benar, kita wakafkan kalau dia tak marbutoh jadikan ha. Jadikan apa? Ha. Tapi kalau dia seperti nun terus ada alifnya, jadikan yaitu mad lazim, panjangin dia. Jelas? Panjangin seperti itu. Dimatikan akhirnya pada saat tersebut. Sudah benar? Benar. Tapi kalau dia ada tanda tanwin fathatain atau fathatain seperti itu, maka dia jadi fathah. Aliman jadi alima, jadi 2 harakat matiwan seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui sedangkan kita tidak tahu maknanya? Bagus pertanyaannya. Betul. Pak Ustadz, dari mana kita tidak tahu kalau kita tidak tahu maknanya? Jawabannya, ngambil tempat ayat yang ada ucapan qala. Itu salah satu tandanya. Qala, ulaika, sama haulai. Kalau ada kata qala, ngambil dari sana. Kalau seandainya tidak ada qala, pertanyaannya, ambil yaitu dengan sesuatu ayat yang pas, yang bukan daripada yaitu mudhaf ilaih. Saya nggak ngerti nahu lagi Pak Ustaz. Ya sudah, dimanapun ayat yang penting jangan dipotong satu kata, terserah kita. Tidak seperti itu, terserah kita. Kalau kita nggak ngerti makna, tapi paling gampangnya tanda-tandanya itu qala, ulaika, haulai, sama waw sama fa. Kalau ada waw, ambil dari waw. Kalau ada fa, ambil dari fa. Yang penting dia dari kata pertama. Jelas atau tidak? Iya, cukup ya. Insya Allah besok kita lanjut kembali, mudah-mudahan. Satu lagi, Masya Allah, udah mau Jumatan kita nih, pensiun lagi. Singkat, teori modern anak diajarkan setelah usia
usia katakanlah masuk sekolah 7 tahun. Apakah ini juga dan termasuk saya itu mengajarkan anak untuk belajar Al-Quran setelah atau lebih 7 tahun. sebelumnya? Sebelum. TK. Yang menjadi pertanyaan, di usia anak yang masih kecil belum bisa baca, belum bisa ngomong, apakah sudah dapat kita mulai latih untuk belajar membaca Al-Quran? Terima kasih. Ya. Tentang pendidikan seorang anak, 7 tahun kita diperintahkan untuk sholat. 10 tahun boleh mukul, tapi dengan syarat pukulan tersebut kalau dia tidak dengar, dan syarat pukulan tersebut tidak membekas. Yang kedua tidak mematahkan, pukul bagian telapak tangan, dan kalau dia tidak nurut, dan tidak boleh membekas. Di dalam Islam tidak boleh sampai patah, apalagi sampai kayu sapunya patah, tidak boleh. Kita pukul seorang anak seperti itu. Ketika kita memerintahkan anak diwajibkan umur 7 tahun sholat, ini perintah, berarti pengenalan sholat dari umur sebelum 7 tahun. Tidak mungkin perintah keluar tanpa anak itu mengenal. Dia udah umur 7 tahun, nah sholat, dia nggak tahu nama sholat. Berarti pengenalan sholat dari umur 5, 6, 4. Pertanyaannya tentang Quran. Pertanyaan tentang apa? Quran. Apa sih yang pertama kita kenali dalam Tarbiyatul Aulad karangan Imam Al-Ghazali? Apa yang pertama kita kenalkan kepada anak? Kepada apa? Anak. Apakah mengenalkan ayah ibunya? Jawabannya tidak. Seorang anak dan orang tua yang hebat, apabila pertama dia bisa bicara anak tersebut, yang pertama dia ucapkan Allah. Yang diucapkan apa? Allah. Makanya orang tua dulu Allah diucapkan seperti itu, ya, untuk kenalkan Allah. Bukan mana abi, mana umi, mana mama, mana abi bapak. Tidak, jangan kenalkan kita dulu. Kenalkan Allah yang pertama. Tauhid pertama. Allah. Kalau anak ini pertama bisa bicara langsung sebut Allah, maka pemulanya udah baik, dapat pahala besar orang tuanya tersebut. Jelas? Allah pertama. Yang kedua yang dia kenalkan siapa? Muhammadur Rasulullah, nabinya. Baru orang tuanya. Yang terakhir, begitu umur 3 tahun, 4 tahun, pelajaran yang pertama yang dia kenalkan adalah pelajaran Quran. Pelajaran apa? Quran. Makanya begitu saya di Yaman, ada kota namanya kota Tarim. Motonya di sana, tulisannya, Man wulida fit Tarim hufidhal Qur'an karim. Barang siapa yang dilahirkan di kota Tarim wajib hafal Quran. Makanya anak sana 7 tahun udah hafal Quran. Hafal Quran. Bahkan saya ketemu sama teman saya Muhammad namanya. Dulu sebelum saya berangkat ke Yaman, umur sekitar 10 tahun, saya masih ingat. 10 tahun. 10 tahun dia dari Malang. Sekolah selesai di Yaman, selesai di Syria. Sebelum Syria ribut. Dia ini pas waktu 10 tahun datang ke Lombok setoran sama saya punya guru, ustadz saya, surah Toha, juz 16, setengah juz surah Toha. Tanpa salah sedikit pun, saya kira kepala, subhanallah, surah Toha dia setor tanpa salah. Dia baca, saya tanya, Toha ini, saya tanya sama dia, Muhammad namanya. Muhammad, sejak kapan hafal Quran? Kata dia sejak umur 6-7 tahun. Umur 7 tahun. Gimana cara hafal Qurannya, saya tanya. Dia tidak bisa baca Quran, tapi hafal Quran. Sebab apa? Orang tuanya, ibunya begendong sambil baca Quran, ditalkinin. Karena kenapa? Cerita nuzulul Quran, ketika Rasul masuk Gua Hira, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad, baca wahai Nabi Muhammad. Apa jawabnya Rasul? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca wahai Nabi Muhammad. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Baru ditalkinkan. Jadi metode pembelajaran Al-Quran yang pertama adalah sistem talkin. Baca, ulangi, baca, ulangi. Maka inilah yang dipraktekkan, yaitu bukan disuruh bisa baca, tapi bisa menghafal langsung. Umur 6 tahun, 7 tahun, kalau kita kasih dia Quran, dia nggak bisa. Tapi hafal Quran. Karena kenapa? Ibunya selalu baca Quran. Zaman sekarang subhanallah, ibunya sambil nyusuin, sambil main HP. Makanya besarnya anaknya pinter jualan online. Kalau di sana dulu ibu-ibu yang masih punya anak bayi, kalau sambil menyusui itu, yaitu baca 3 qul huwallahu ahad, birabbil falaq. Kalau zaman dulu ibu-ibu sambil dia nyapu nyanyi saja. Anaknya apa yang terjadi? Begitu besar dia nyanyi di kamar mandi.
efek seperti itu. Kalau kita setel Quran sambil ngaji masih kecil, cepat dia anak tersebut. Nah seperti itu. Itu pendidikan seorang anak, tidak belajar fikih, tidak belajar nahwu, tidak belajar hadis. Awal mula tersebut adalah belajar tentang Quran. Dan tentang apa? Quran. Cukup ya? Insyaallah besok suatu saat kita sambung lagi karena sudah jam 11. Kita sama-sama sholat Jumat nanti di tempat kita masing-masing. Yang penting Bapak Ibu semua baca surah Al-Kahfi. Jangan sampai tidak baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Kahfi maka seminggu sampai Jumat yang akan datang diterangi kehidupannya sama Allah sampai seminggu Jumat yang depan. Kalau kita nggak baca Kahfi hari Jumat ini, hidup kita gelap. Tapi Jumat kalau kita baca ini sampai Jumat depan diterangi hidup kita sama Allah. Semoga kita termasuk orang soleh seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.